langsung terungkap dalam wawancara eksklusif MMC News TV dan Alex Go dengan Mor Dominius Bastian. Termasuk kebiasaannya membuat nasi goreng sendiri atau menu untuk sarapan paginya. Tonton sampai selesai ya sobat. Oh ya, biar lebih asyik jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi ya. Sobat juga bisa memberikan masukan siapa tokoh yang pantas dihadirkan dalam tayangan Alex Go. Terima kasih, salam sehat dan salam bahagia selalu. Mari bersama kita membangun bangsa. Selamat sore semuanya. MMC News TV, Mega Manado Citra News Televisi. Kali ini memindahkan studionya di Bastianos bersama tokoh yang sudah tidak asing untuk orang Manado, Bapak Mor Dominius Bastian atau MDB. Sekilas mengenai Pak Mor ini, sempat menjadi anggota DPR dulu, pernah menjadi wakil ketua DPRD, pernah menjadi ketua DPC Demokrat, dan saat ini sebagai wakil wali kota. Dengan segudang pengalaman ini, banyak yang mengatakan bahwa memang kapasitas beliau sudah sangat mumpuni untuk menjadi orang nomor 1 di Manado 5 tahun ke depan. Kebetulan juga dalam beberapa hari terakhir ini, nama Pak Mor ini sudah sangat santer disebut akan berpasangan dengan Bapak Hani Yos Payo. Selamat sore Pak Mor. Selamat sore, Ya. Bung Alex. Ini berita yang santer ini Pak Mor dan HJP. Benarkah demikian? Begini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami Partai Demokrat memiliki proses pencalonan ya, pilkada, yaitu mulai dari pengusulan dari tingkat DPC terus kepada DPD sampai ke tingkat pusat di DPP. Nah, yang lalu saya sudah mendaftar sebagai calon wali kota dari Partai Demokrat dan sudah diusulkan sampai ke tingkat DPP oleh DPC Kota Manado. Iya. Dan belakangan ini juga termasuk tadi yang Bung Alex sebutkan, Pak Hani Yospayo juga diusulkan oleh DPC Manado ke DPP. Ya. Nanti di tingkat DPP ada yang namanya Badan Pemenangan Pemilu. Nanti di sana DPP Partai Demokrat yang akan menggodok, ya. Kemudian tentunya akan mengkaji, dan mereka tentu punya cara tersendiri. Apakah itu dengan melihat tingkat elektabilitas, popularitas, ya, kemudian latar belakang, background calon dan sebagainya. Dan kemudian baru diputuskan dalam bentuk surat yang namanya surat keputusan. Nah tentunya apalagi saya sebagai kader Partai Demokrat tidak akan mendahului apa yang nanti proses sementara berlangsung di tingkat pusat Partai Demokrat. Ya, kalau secara pribadi melihat sosok Hani Yospayo ini, sudah sehati atau bagaimana nih? Ya, kami sering berkomunikasi. Jadi semenjak proses pilkada mulai hangat di Kota Manado, kami sering berkomunikasi. Karena memang beliau juga sahabat saya juga udah lama gitu ya. Sejak juga beliau mencalonkan diri pertama kali tahun 2010 sebagai calon wali kota pada saat itu, kami juga komunikasi juga baik gitu. Jadi kami bersahabat sampai pada saat ini. Jadi komunikasi terus kami bangun gitu. Apalagi termasuk namanya sudah diusulkan ke tingkat pusat, kami sampai sekarang masih berkomunikasi dengan baik gitu. Akan maju di Pilwako ini berarti akan berkompetisi dengan banyak kandidat. Tapi yang paling menarik ini adalah bahwa Pak Mor ini akan berkompetisi dengan salah satu yang disebut Ibu Julieta Paula Runtuwene, yang tidak lain adalah istri dari Bapak Wali Kota. Sementara saat ini adalah Pak Mor ini berpasangan dengan Pak Wali Kota. Jadi dari mitra, dari kawan menjadi lawan. Seperti apa memaknai ini Pak Mor?
Ya, pertama-tama tentu perlu garis bawahi dulu bahwa kami tidak menjadi lawan gitu ya. Ya. Itu dulu Ya. gitu. Cuma memang kebetulan pilihan politiknya berbeda gitu. Ya. Jadi saya berpasangan dengan Pak Wali Kota yang sudah 2 periode. Ya. Eh, Sekarang saya ingin mencalonkan diri sebagai wali kota yang dimintakan oleh Partai Demokrat harus tetap maju terus melanjutkan apa yang sudah diraih Partai Demokrat selama ini di Kota Manado gitu. Dan kalau seandainya ada yang ingin mencalonkan diri termasuk Ibu Paula, ya tentunya kami tetap masih berhubungan fair ya, masih tetap saling komunikasi satu dengan yang lain, masih saling berbicara ya. Jadi hubungan profesional tetap kami bangun sampai saat ini. Gitu. Jadi kami tidak pernah berpikir bahwa itu adalah lawan gitu. Soal pilihan berbeda itu kan biasa gitu. Kalau kedua ingin maju sebagai calon wali kota, yang paling penting di sini kita melihat bahwa dua-dua punya keinginan untuk membangun Kota Manado ini gitu. Dua-dua punya keinginan yang sama. Karena tidak ada calon yang maju yang ingin merusak kota ini ya. Pasti semua ingin memberikan yang terbaik. Soal siapa nanti kan rakyat yang memilih. Dan saya yakin siapapun di antara kami berdua yang terpilih, pasti kami akan saling menopang satu atau saling mendukung satu dengan yang lain. Itu biasa lah begitu. Dan sampai hari ini saya masih menjalankan tugas saya sebagai wakil wali kota, mendampingi Pak Wali Kota sampai selesai periode kami. Jadi komunikasi masih lancar-lancar Pak ya? Lancar sekali, sekali. Baru kemarin juga itu ketemu dengan Pak sahabatnya Pak Amor, Pak Ai Mangindaan. Sudah pamitan sebagai Pak Ai juga sempat diwawancara wartawan. Dia bilang pamitan kepada Pak Amor sebagai sahabat tapi kemudian akan berkompetisi. Jadi apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat ini? Politik damai atau? Iya, memang. Jadi terima kasih. Jadi kami memang itu yang kami ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa sesuai dengan apa yang saya selalu mungkin Bung Alex sering lihat di slogan yang saya sering pasang ya. Kenapa saya terpikir saya memuat kalimat yang menyatakan bahwa mari jot orang hidup baku-baku baik gitu. Karena memulai awal pilkada ini ya yang biasanya terjadi gontok-gontokan saling saling menjadi musuh satu dengan yang lain. Nah sekarang mari orang bangun kedewasaan berpolitik, kita berkompetisi secara fair. Karena saya sudah melihat dari jauh-jauh hari bahwa yang kemungkinan menjadi kandidat ini ke depan adalah sahabat-sahabat semua, gitu. Tapi saya ingin agar supaya kita berkompetisi yang fair, ya. Karena kita semua berteman dan siapapun yang jadi nanti pasti akan menopang satu dengan yang lain, gitu. Sama seperti sekarang, ketika saya dan Pak Wali jadi pasangan wali kota dan wakil wali kota, kami tetap bersahabat dengan yang dulu adalah kompetitor, termasuk Pak Harley, termasuk Pak Hanipayo, gitu kan? Nah, kami tetap bersahabat dan saling menopang, gitu. Dan ini yang ingin kami lanjutkan ke depan. Ya memang semua kalau saya lihat ini yang nama-nama yang mengkristal ini ada teman baik semua, teman baik Pak Amor ya. Ada Pak Andreang juga yang disebut-sebut. Kemudian Golkar ada Pak Imba, saya kira sahabat dan Pak Amor semua. Sudah didatangi semua juga ini Pak? Ya kami berkomunikasi, semua mungkin masyarakat tidak tahu, semua ini kami saling menelpon satu dengan yang lain ya. Jadi sebenarnya mungkin yang di bawah sudah memanas, sementara kami ini saling berkomunikasi, bahkan saling tertawa sama-sama gitu ya. Jadi tidak ada yang kita ini saling mendendam atau marah satu dengan yang lain. Kita berkomunikasi yang baik semua. Ya, jadi kalau di tingkat atas sudah baik, maka kita harapkan juga ke bawah ini akan lebih baik ya. Nah, terus ini kan Pak Amor ini sudah 5 tahun menjadi wakil wali kota. Artinya sudah semakin memahami permasalahan di Manado. Kira-kira 5 tahun ke depan ini, kalau Tuhan berkenan, Pak Amor terpilih, apa yang akan menjadi prioritas? Ya, jadi pertama-tama ini bahwa kalau sampai pada hari ini kurang lebih 4 tahun lebih sedikit lah ya. Kami menjabat sebagai wakil wali kota bersama dengan Pak Wali Kota. Dan kalau menurut
aturan yang ada, yang terpilih nanti pada Pilkada Manado ini selama mungkin belum berubah, itu hanya akan sampai 2024. Ya, Hanya karena sekitar 3 rencananya tahun. kan pemerintah ingin 2024 untuk pilkada serentak seluruh Indonesia gitu Ya, kan. betul. Sehingga kalau dihitung-hitung, kalau kami nanti siapapun nanti yang terpilih, berarti dia akan mulai menjabat bulan Mei Iya. 2021 Iya. sampai dengan bulan Mei 2024. 24. Ya. Atau pokoknya katakanlah tahun 2024. Berarti kurang lebih ada hampir 3 tahun lah kurang Iya. lebih menjabat sebagai kepala daerah. Sangat singkat. Iya, saya mau katakan bahwa pengalaman kami ketika masuk di dalam pemerintahan yang ada, padahal kami sudah pengalaman 2 periode di DPR, kan, 10 tahun berarti. Tetapi ketika masuk dalam pemerintahan, kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun, kita perlu belajar, kita perlu eksplorasi mengenai kota Manado ini. Ya. Bagaimana tipikal penduduk yang ada di wilayah A beda dengan tipikal penduduk yang ada di wilayah B, sifat masyarakat yang di sini beda dengan yang di sana, kebutuhan mereka apa, permasalahan mereka apa. Ini kan perlu kita scanning semua. Kita perlu tahu, kita perlu cari. Kemudian bagaimana juga dengan cara kerja dari pemerintah kota itu sendiri, pegawai-pegawainya seperti apa, dan bagaimana cara proses. Ini perlu waktu kurang lebih 2 tahun. Gitu. Baru kita bisa memahami dan tentunya baru menyusun rencana kurang lebih tahun ketiga sampai selesai 5 tahun. Nah, tadi saya katakan ini masalahnya yang ke depan ini hanya 3 tahun. 3 tahun, ya. Iya, betul. Ya, yang ingin tentu saya sampaikan Bung Alex bahwa kami hanya berpikir ingin melanjutkan. Jadi kita tidak akan men-scanning lagi, kita tidak mau eksplorasi lagi selama 2 tahun, ya, karena itu sudah kami lakukan pada periode sebelumnya. Ya. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan izinkan jadi, kami tinggal melanjutkan rencana ke depan. Ada beberapa program yang sudah kami bangun bersama dengan Pak Wali Kota, Pak GSP Kilomento, yang tetap kami akan jalankan ke depan. Dan ditambah lagi dengan tentunya perkembangan yang ada sekarang, yang perlu kita juga tambahkan agar supaya lebih lengkap melengkapi apa yang sudah kami lakukan pada tahun sebelumnya. Jadi memang waktu yang singkat ya. Ya. Kira-kira bisa disebut konkretnya apa yang program apa kira-kira yang akan dilanjutkan? Contohnya program yang sekarang berjalan adalah bantuan kepada lansia, ya. Kemudian bantuan kepada pemuka agama, ya. Ya. Kemudian juga bantuan juga kepada kaum difabel, ya. Itu tetap kami laksanakan terus ke depan gitu. Karena sekali lagi inilah yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apalagi kita ketahui bersama sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, membuat masyarakat lebih terpuruk lagi. Ya, betul. Ya. Jadi kalau ke depan mungkin kita belum bermimpi di Kota Manado dalam, kalau Tuhan berkenan kemudian dipercayakan untuk jadi, kita tidak akan bermimpi mau bangun gedung tinggi-tinggi di Kota Manado. Ya. Ya. Karena pasca pandemi COVID-19 ini sudah pasti masyarakat banyak yang terpuruk. Yang harus kita lakukan adalah membantu mereka dulu, masyarakat ini, ya. Termasuk perekonomian harus dibuat dulu jadi lancar. Karena dengan adanya perekonomian menjadi lancar, maka pendapatan masyarakat akan semakin baik. Dan kalau pendapatan masyarakat akan semakin baik, kebutuhannya semakin terpenuhi, maka kriminal di Kota Manado ini akan berkurang. Gitu. Jadi motornya itu ada di situ. Memang sekarang ini masa-masa yang paling sulit. Karena di satu sisi kita harus jaga protokol kesehatan, di satu sisi kita harus tetap memutar perekonomian yang ada. Kalau kita hanya berat satu, yang lain juga akan menjadi masalah. Jadi kita harus cari titik keseimbangan di antara kedua ini. Demikian. Iya, menarik karena ini jadi lebih baik programnya realistis tapi kena daripada muluk-muluk tapi tidak tercapai ya, Pak Mor ya.
Ya, ini menarik juga karena Pak Mor tadi sebut masa pandemi. Nah, kebetulan juga nanti ini kita akan eh, menghadapi peralatan itu di masa pandemi juga. Iya. Jadi di masa pandemi ini kira-kira strateginya Pak Mor nanti bagaimana berkampanye dan mengkonsolidasi kekuatan. Maksudnya ketika kita melakukan kampanye. Iya, bagaimana berkampanye di masa pandemi. Memang prediksi kita salah semua ya kalau dari tahun lalu ya. Mungkin semua sudah buat program yang panjang. Kita akan berkampanye gaya apa, bagaimana. Semua itu pasti berubah dengan adanya pandemi COVID ini. Tetapi itu juga yang membuat masyarakat juga semakin jeli melihat bahwa kalau tentunya ingin menilai itu dalam arti bahwa bukan nanti mendadak gitu ya, mendadak apa yang baru saja dilakukan gitu, tetapi memang harus ada track record yang dilakukan sehingga masyarakat tinggal mengingat-ingat kembali bahwa ada suatu track record yang pernah dilaksanakan oleh kandidat gitu. Nah, kami mungkin ke depan tidak akan mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak lagi karena itu memang tidak diperkenankan juga ya. Walaupun mungkin kalau ada aturan baru saya dengar bisa sampai setengah dari jumlah gedung yang ada bisa ditampung, tapi kita tidak akan lakukan itu. Kita lebih akan lakukan pendekatan personal kepada masing-masing masyarakat yang ada ya. Kami ingin mengatakan bahwa ini yang sudah dilaksanakan sebelumnya pada periode sebelumnya dan ini yang rencana kami akan buat ke depan ya, yang akan membantu program kemasyarakatan yang ada. Intinya kebutuhan masyarakat, kebutuhan sosial mereka harus terpenuhi. Kita jangan bermimpi gedung-gedung bertingkat dulu ya. Apalagi dengan adanya pandemi COVID ini ada proses recovery yang perlu dilakukan di kota ini ya. Apakah itu mulai dari perekonomian, tingkat pendapatan masyarakat ya, bahkan termasuk psikologi masyarakat ya. Ini perlu kita perbaiki dulu semua. Kita perlu adakan recovery di situ. Dan ini memerlukan waktu yang cukup lumayan. Jadi perhatian khusus kita harus ke situ. Jadi tidak ada lagi proyek-proyek besar atau pembangunan gedung yang akan kita lakukan ke depan. Ya. Yang menarik juga karena ditakutkan di pilkada di masa pandemi ini banyak masyarakat nanti cuek atau dia mau ke TPS nanti karena takut masih terjangkit corona. Kira-kira menurut Pak Mor, karena kemarin juga saya ikuti wawancaranya Pak Gubernur sendiri ingin kalau dia pribadi itu menunda pilkada di masa pandemi karena banyak pertimbangan. Kalau Pak Mor kira-kira bagaimana? Ya, jadi begini. Memang pada awalnya ketika COVID ini berlangsung, kita pertama-tama memang berpikir bahwa seluruh aktivitas kita hentikan dulu semua. Ya, sampai COVID ini reda, kemudian baru kita lanjutkan seluruh aktivitas. Apakah itu pemerintahan, apakah itu perekonomian dan sebagainya. Namun setelah berjalan kurun waktu sekian bulan, kita sudah melihat bahwa kalau COVID ini mau hilang ini sudah jauh ceritanya. Rasanya COVID ini tetap akan ada. Mungkin grafiknya akan menurun. Kita upayakan menurun. Tetap akan ada. Sehingga sekarang kita harus rubah mindset kita, cara berpikir kita bahwa inilah yang dimaksud oleh pemerintah pusat dengan yang namanya new normal. New normal ini atau normal yang baru yang dilaksanakan di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Dan ini yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat bahwa new normal ini bukan kembali aktivitas normal seperti dulu kala. Sehingga semua seperti tidak terjadi apa-apa lagi. Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang, dengan melihat bahwa pandemi COVID ini tidak akan hilang 100% dalam waktu yang sedekat ini, ya. Kemudian ditambah lagi tidak ada kemungkinan akan muncul virus-virus yang baru lagi ke depan. Apakah dia namanya selain corona mungkin sudah Corolla ya, mungkin sudah Pajero, sudah Altis dan sebagainya ya. Mungkin akan ada virus-virus yang lain. Jadi pola hidup kita yang harus kita atur dan sekarang menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang dan siap menghadapi seluruh tantangan ke depan. Apakah itu virus yang lain yang akan datang? Jadi mulai dari cara kita berpakaian, cara kita menggunakan masker, cara kita duduk jaga jarak gitu kan.
cara kita berbicara. Ini semua harus kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang ada sekarang. Tidak akan mungkin kita kembali seperti dulu dengan keadaan yang sudah normal kembali. Jadi apakah itu perekonomian, semua itu juga, apakah mereka akan mulai dengan meningkatkan penjualan online, tidak berharap dengan, tidak konsentrasi dengan bangunan-bangunan fisik yang ada. Pemerintah juga pun pelayanan kepada masyarakat harus sudah mulai berinovasi dengan melakukan, kalau bisa seluruh pelayanan masyarakat itu sudah online. Tidak saling bertatap muka lagi dengan masyarakat. Betul. Ya. Demikian pun dengan aktivitas untuk pelaksanaan agenda besar kita, yaitu pemilihan kepala daerah. Kalau kita mau tunggu COVID ini reda baru kita melaksanakan pilkada, saya pikir jauh. Dan mungkin apakah negara kita masih akan mampu untuk membiayai jika kita tunda tahun depan? Iya betul. Gitu. Dan Jadi kesulitannya juga nanti kalau PLT wali kota atau PLT bupati tidak bisa mengambil keputusan panjang lagi ceritanya. Iya Gitu. betul. Jadi kalau menurut saya agenda pemerintahan harus tetap jalan, agenda negara ini harus tetap jalan, tetapi kita menggunakan protokol kesehatan yang ada gitu. Nah, saya beberapa hari lalu sempat mengikuti rapat dengan KPU dan Bawaslu, dan mereka juga memang sudah punya protap untuk pada saat pelaksanaan, mulai dari tahapan-tahapan ini sampai pada hari pelaksanaan, mereka sudah punya protap untuk mengatur bagaimana masyarakat datang memilih, tetapi dengan mengikuti protap kesehatan yang ada. Bahkan Bawaslu sampai mengatakan bahwa jika tidak sesuai dengan protap kesehatan, Bawaslu berhak untuk intervensi. Itu yang dikatakan mereka pada saat rapat. Artinya kita memang sudah berpikir bahwa agenda ini harus tetap jalan. Ya. Semua aktivitas kita harus tetap jalan, tetapi jangan kita abaikan protokol kesehatan ini. Masyarakat juga pun ingin membuka usaha, silakan kalau menurut saya ya, tetapi harus tahu atur protokol kesehatannya. Jadi jangan bikin seperti tidak ada terjadi apa-apa ya gitu. Kan pengusaha sekarang mall juga mau pengen buka. Saya dan Pak Wali Kota juga sudah berpikir ke sana. Kami sedang menyusun protap-protapnya bersama-sama, diskusi. Kita akan diskusi dengan pengusaha. Bisa dibuka mallnya nanti ke depan ya. Setelah kita sudah sepakat dulu apa yang akan dilakukan menurut protap kesehatan. Jadi sangat menarik. Jadi agenda tetap berjalan, tapi yang penting protap kesehatan yang diutamakan ya. Menarik juga karena ini banyak pengusaha yang mengeluh, banyak sektor bisnis terpuruk. Tapi keuntungannya Pak Mor ini mungkin juga karena Demokrat melihat itu, maka mengambil Pak Mor untuk menghidupkan kembali ini dunia bisnis, dan dipasangkan lagi dengan Pak AJB yang juga berlatar belakang pengusaha. Jadi orang bilang ini, katanya ini perpaduan yang cocok untuk membuat Manado sebagai kota jasa, kota dagang, kota yang terdepan di bibir Pasifik. Apa impian-impian untuk menghidupkan ekonomi lagi Pak Mor? Ya, Tuhan pasti kasih yang terbaik lah, ya kan? Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kota kita. Kita semua kan pasti masyarakat, apalagi sebelum COVID aja kita berdoa, apalagi sudah COVID ini pasti kita lebih sering lagi berdoa kan begitu. Yang pasti Tuhan kasih yang terbaik. Ya intinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kesehatan dan perekonomian ini ibarat dua sisi mata uang gitu. Ya, kalau kita hanya fokus kepada kesehatan, tetapi kemudian perekonomian terganggu, kehidupan sosial masyarakat juga akan terganggu. Ya. Perekonomian terganggu, masyarakat tidak ada penghasilan, ya. Mereka pendapatannya terpuruk, maka akan terjadi tindakan-tindakan kriminalitas di Kota Manado. Dampaknya juga akan parah. Sebaliknya kalau kita hanya mengkonsentrasi kepada perekonomian, pasti penyebaran COVID ini akan jadi lebih luar biasa. Jadi di sini kita harus coba untuk menjalankan kedua roda ini, tapi cari titik balansnya di mana, agar supaya berjalannya seimbang gitu. Nah ini memang perlu keberanian, tetapi jangan keberanian tetapi dengan tidak masa bodoh gitu, atau dengan hanya sekedar menjalankan saja. Harus dengan perhitungan yang cermat, agar supaya kesehatannya, protokol kesehatan tetap jalan,
perekonomian juga tetap jalan. Ya. Sudah sering turun ke masyarakat memberikan edukasi. Ya sering, yang itu yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, iya. Sejak COVID itu mulai berada di Kota Manado, yang tiap hari dilakukan pemerintah tugasnya adalah sosialisasi. Ya. Jadi ini banyak hal yang bisa dipetik dari wawancara dengan Pak Mor ini. Dan satu lagi yang ingin masyarakat tahu bahwa selama 5 tahun ini pernah 5 tahun Pak Mor menjadi warga biasa. Waktu menjadi 5 tahun menjadi warga biasa itu apa yang hanya fokus di dunia bisnis atau memang menikmati istirahat total dulu atau bagaimana? Ini waktu yang lalu ya? Ya, yang lalu. Karena banyak masyarakat bertanya-tanya. Dan keseharian Pak Mor kira-kira kalau di rumah misalnya di waktu luang seperti apa? Ya, perjalanan saya sebenarnya memang awalnya saya basicnya pengusaha. Ya. Kemudian 2004 saya menjadi anggota DPR. Ya. Selama 5 tahun. Kemudian 2009 saya mencalonkan lagi menjadi anggota DPR. Ya. Terpilih lagi sehingga sampai 2014. Tidak sampai setahun saya istirahat. 2015 diajak oleh Pak Vicky Ya. untuk berpasangan menjadi wali kota dan wakil wali kota sampai saat ini. Ya, mungkin kalau aktivitas saya apalagi di rumah ya pasti mengurus usaha bisnis kalau pada saat saya tidak menjabat. Tapi ketika saya menjabat kita serahkan kepada manajemen bisnisnya, kemudian kita konsentrasi full di pemerintahan yang ada. Nah kalau kayak COVID begini, ada apalagi pada saat baru-baru mulai COVID, itu ada waktu kita masih program stay at home semua, Ya. ada seringkali kita juga punya waktu di rumah. Jadi saya juga berpikir apa yang harus saya buat gitu. Mulai dari pagi, biasanya jam 7 pagi kita udah siap dengan pakaian, jam 8 kita udah di kantor. Sekarang jam 8 masih di rumah kan? Iya, iya betul. Sehingga saya mulailah. Artinya saya pikir bukan cuma saya, semua kita juga pasti karena stay at home banyak yang kita dapatkan gitu kan di rumah. Contohnya kalau saya pagi-pagi yang dulunya tidak tahu buat sarapan pagi sekarang belajar buat sendiri. Oh, buat sendiri sih sekarang ya? Iya, Waduh. kan nggak rumit-rumit. Iya. Yang gampang-gampang saja tuh. Misalnya apa? Buat yang mudah-mudah saja, buat nasi goreng, buat yang simple aja, jangan terlalu susah juga nggak tahu kan. Ah, ini orang baru tahu ini Pak. Kalau seorang Pak Mor Bastian juga buat nasi goreng sendiri. Ya makanya saya bilang saya yakin bukan cuma saya tapi semua juga kita waktu di rumah ada yang selama ini kita tidak punya waktu, tiba-tiba ada yang kita dapatkan di rumah yang bisa kita kembangkan gitu. Ada banyak yang kita belajar ketika kita stay at home. Iya. Mungkin yang dulunya kalau keluarga itu dia mungkin saya juga pribadi contohnya mungkin selama ini kerja dari pagi sampai malam baru pulang, tidak ada waktu dengan keluarga untuk berdoa bersama. Iya. Semenjak ini kan kita punya waktu, ayo malam kita kumpul semua keluarga kita berdoa gitu kan. Iya, betul. Dulunya mana? Kalau saya pulang kan semua udah tidur gitu kan. Iya, betul. Pagi-pagi, apalagi pagi udah dengan urusan masing-masing. Jadi saya yakin banyak lah yang kita dapat ketika kita stay at home ini. Dan memang pola gaya hidup kita ke depan mungkin pola hidup masyarakat akan agak berubah gitu. Iya, Ya. betul. Jadi dia banyak juga yang akan melihat bahwa wah ternyata kalau saya tinggal di rumah ini ada banyak manfaat. Ya. Kalau mungkin lemari ini ada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan, Iya. kan? Iya. Kita punya waktu mungkin karena COVID semua takut jangan kena COVID, semua di dalam rumah pasti kita bersihkan kan waktu itu. Iya, betul. Kalau gagang pintunya kalau boleh 10 kali kita kasih bersih, kita bersihkan lagi kan, kita semprot-semprot lagi kan gitu, sampai luntur itu. Iya, Gagang pintu rumah kan. Mm-mm. Jadi artinya banyak positif juga sebenarnya dari ya tentu kita tidak menginginkan COVID, Iya. tetapi ketika COVID itu ada juga hal-hal positif yang terjadi di dalam rumah. Saya yakin bukan cuma rumah saya tapi semua juga rumah tangga pasti sama gitu kan. Rumahnya menjadi lebih bersih, ya.
sedikit-sedikit lantai kita bersihkan kan gitu. Iya. Kalau mungkin yang lain jarang mandi, sekarang udah rajin mandi kan semua gitu. Malas cuci tangan kan dulu kita kan anggap enteng kan, kalau cuman pegang satu makanan begini kan biasanya udahlah mau pegang ini kenapa cuci tangan kan. Kalau sekarang kan mau pegang apa aja ntar cuci tangan dulu gitu kan. Ini pasti banyak lah. Terus ada yang bertanya, kira-kira Pak Mor punya tokoh idola? Kalau punya siapa tokoh idolanya? Saya mohon maaf, memang rasanya banyak yang tidak percaya. Tapi sebenarnya saya tidak punya tokoh idola. Ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya tidak punya tokoh idola. Saya hanya punya Tuhan. Ya. Iya. Gitu. Saya hanya punya Tuhan Yesus gitu. Kalau saya belajar dari orang-orang mungkin ada. Ya. Banyak. Saya banyak belajar lah. Saya ketika masuk dunia politik itu umur saya masih muda. Jadi saya banyak belajar kepada senior-senior saya. Apalagi waktu itu di DPR semua senior-senior. Saya banyak belajar. Saya sama Pak Jimmy Rimarogi teman baik. Saya banyak belajar dengan beliau. Sama Pak Vicky apalagi. Saya juga banyak belajar. Sama Pak kepala-kepala daerah yang lain saya banyak belajar. Ya. Pak SAS, Pak Gubernur sekarang, Pak Oli, semua kita belajar. Banyak yang kita belajar. Kalau belajar kita banyak. Tapi kalau idola mungkin hanya saya. Jadi belajar tapi bukan berarti mengidolakan, menggandrungi ya. Ya kalau saya ya, Iya, kalau orang betul, lain betul. kan beda-beda. Karena bisa kalau orang jadi idola bisa sudah mendewakan kan sudah. Ya tergantung Sudah, cara iya. pandang kita kan. Iya, Saya berpikir seperti itulah. Kalau orang lain nggak tahu. Terus satu lagi, tadi satu sosok keluarga, sosok istri di mata Pak Mor. Seperti apa menunjang perjalanan karir Pak Mor? Istri saya sangat menunjang karir saya dan bukan hanya menunjang, tetapi memang sangat membantu saya. Selama perjalanan saya menjalankan tugas sejak saya berbisnis sampai saya menjalankan tugas di dalam pemerintahan, istri saya selalu mendampingi saya. Kalau saya tiap kali melakukan tugas keluar daerah kemanapun, istri saya selalu ikut. Dan sebisa mungkin saya kemana, kalau memungkinkan bawa istri, saya bawa istri. Jadi kami saling support. Jadi kalau mau bilang istri saya menunjang, sangat-sangat menunjang. Dia yang memberikan semangat, memberikan spirit, bahkan mungkin menegur ketika kita melakukan kesalahan. Ya. Kan kalau sudah menjabat, apalagi sebagai kepala daerah, so jarang orang tegur toh. Iya betul. Semua pasti dibilang bagus dan benar kan gitu kan. Iya. Harus ada yang netralisir dari samping. Iya. Itulah ibu. Itulah istri saya. Dia akan bilang kalau salah, dia bilang so salah tadi. Gitu kan? Iya. Tapi kalau kita tanya kepada orang lain kan pasti semua dia bilang so bagus itu bos. Iya. Itu disampaikan kalau sudah di rumah ya. Di rumah atau di mobil kita berdua diskusi atau bicara atau bahkan mungkin istri saya WA kepada saya gitu ya. Jadi kita perlu orang yang menetralisir. Jadi kami saling mensupport satu dengan yang lain. Lihat aja saya datang ke sini kan istri saya juga ikut. Pesan-pesan untuk kalangan muda, kaula milenial yang ingin berusaha tapi sering putus asa. Iya. Bagi kaum milenial ya. Iya. Bagi kaum milenial ini adalah tahun atau masanya mereka kan sekarang ya. Sebenarnya saya mau katakan bahwa di dalam masa ini peluang tidak ada batasnya. Dengan adanya teknologi yang ada sekarang membuat tidak ada lagi yang tidak mungkin dalam arti keterbatasan yang ada. Kalau dulu kan ada keterbatasan ruang, ada keterbatasan wilayah, ada keterbatasan waktu. Kita tidak bisa menjangkau yang di luar negeri, kan gitu. Atau sangat susah kita untuk menjangkau yang di luar negeri. Sekarang hanya dengan teknologi yang ada, kita punya otak, kita punya ide, kita bisa mencoba. Dan begitu kita respon atau kita laksanakan hari ini, satu dunia bisa melihat. Kita bisa menjangkau seluruh dunia dari dalam rumah aja. Gitu kan? Jadi artinya saya mau katakan bahwa
jangan pernah untuk menyerah, karena zaman sekarang ini tidak ada batas. Tidak ada batas. Semua yang tiba-tiba menjadi luar biasa seperti pendiri Facebook, ya, Iya. Amazon dan sebagainya. Kenapa mereka menjadi orang yang luar biasa? Karena mereka mampu membuat suatu ide kemudian direspon oleh seluruh dunia. Kan kalau cuma hanya Indonesia, marketnya mungkin tidak seberapa, apalagi hanya satu kota Manado atau mungkin Betul. provinsi. Iya, iya. Jadi tanpa batas, yang diperlukan adalah jangan pernah menyerah untuk melakukan kreativitas. Nggak ada orang yang sekali dia dapat ide langsung bikin langsung berhasil. Pasti dia jatuh bangun, coba lagi, ini gagal, dicoba lagi, diperbaiki lagi, dicoba lagi, sampai dia bisa sukses. Dan yang terakhir ya tentu sebagai milenial harus berharap dan bersandar kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Amin. Sehebatnya kita, sebagaimana apapun, sejagonya kita, tetapi yang memberi berkat adalah Tuhan. Rezeki itu ada di sana, di atas. Dan kalau mau diberikan ke kita, nggak mungkin ketukar dengan orang lain. Iya. Betul, betul. Iya. Jadi mungkin wawancara ekskursi dengan Pak Mor sampai di sini. Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari wawancara dengan sosok fenomenal, tokoh yang banyak menginspirasi orang lain. Yang pertama, bahwa jangan mudah menyerah, kemudian tetap menjaga persahabatan dengan siapa saja, belajar kepada siapapun juga untuk mengupgrade diri, dan selalu menempatkan keluarga sebagai sesuatu hal yang bisa memberimu berkat. Dan jangan lupa selalu ingat akan Tuhan. Jadi itulah pesan-pesan dari Pak Mor yang akan menjadi bakal calon wali kota Manado dari Partai Demokrat, dan disebut-sebut akan berpasangan dengan Pak Hani Yos Payo. Jadi acara Alex Go pada sore hari ini dari Bastianos sampai di sini. Jangan lupa selalu untuk menyaksikan tayangan Alex Go di channel Alexander Melese dan di MMCU News TV. Kami juga tiap wawancara akan membuat itu dalam media online kami, ada Indo Berita, ada Mega Manado, ada Desa Kita, dan ada goldennews.co.id. Terima kasih Pak Mor, Tuhan memberkati kita semua.